Shalom. Buat jemaat hari ini, oke, enak. Hari ini kita tanggal 8 Februari 2026. Kepada seluruh warga jemaat yang hadir hari ini dan mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah. Kiranya pada hari ini dapat menguatkan iman dan harapan yang kasih kita. Juga kami mengucapkan salam berbahagia kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang mengalami anugerah Tuhan, disembuhkan dari sakit, berhasil dalam pekerjaan dan proses lainnya. Demikian ibadah ini oleh Vikaris Majelis Kepala dengan berada Ibu Diaken yang berada Bapak Mas Bimbing 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai 21. Nats Renungan Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Tema secara menjadi pengikut Kristus yang sejati. Setelah ibadah kita akan melanjutkan waktu jemaat yang kembali dari jemaat untuk berdiri dan kita memuji Tuhan dari jemaat nomor 7. Kita memuji Tuhan dari jemaat nomor 7. Ya Tuhan, kami puji nama besar dan apa yang berikutnya kita akan bersama-sama. Ya Tuhan,
Kita merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup ini. Ia tidak pernah meninggalkan kita dalam segala keadaan. Mari kita saat teduh saja. Pertolongan bagi kita dalam ibadah minggu saat ini adalah nama Allah yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya atas kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama memperhatikan kelas pembimbing bagi kita dalam ibadah saat ini, yang terambil dari kitab 1 Tesalonika 5. Tesalonika 5 ayat 19 sampai 21, demikian firman Tuhan. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah tubuh-tubuhan. Ujilah segala sesuatu dan pedanglah yang baik. Sekali lagi saya ulangi. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah tubuh-tubuhan. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Demikian mas pembimbing, mari kita meresponnya dengan bersama kita menyanyi terkini jemaat 376. Jemaat 376 bait 1 dan 3. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagimu dan dari atas langit. Ikuti kau saja dalam perjalanan hidup ini, tentunya kita tidak luput dari yang namanya salah dan dosa. Dalam kita, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Karena itu, mari kita tunduk di hadapan Tuhan, mengakui setiap kelemahan dan keterbatasan kita di hadapan-Nya. Kita berdoa. Mori Bapa Maha Lord sorga jatuh menjatuh
Barang aku mengkaham ya Allah. Indo menginginkannya berjiwa. Antara saja mengurus. Ando mengenai kapten bahkan aku menyebutkan. Mampu tambah. Kau hidup. Hidup di rumah ya Allah. Mampu jadi mengenal. Ambil buka menyebut kenangan. Ando mengenai kapten bahkan aku menyebutkan. Lu melakukan berapa mengarang kehidupan. Yang kamu mau matung dengan kamu datang dari orang aktif ya. Anak antara mudra, biar yang waktu tengah sehingga matung dengan kamu. Kamu mau membantu menjadi orang makhluk. Berbuka banyak menenangkan, dikmentar kegiatan yang baik harap di kebenaran Tuhan Yesus Kristus dan berpercaya tanah. Lepas kami yang lebih pandang mana, maka itu banyak waktu saudara. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merespon doa berendah hadir dengan bersama kita menyanyi dari PKJ 43. PKJ 43 bait 1 dan 2. Tuhan kami berlumuran dosa dan kata-kata selanjutnya kita angkat secara bersama-sama. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Baik Tuhan. Tuhan, harta kami musnah sudah. Tuhan, hati masih milik kami. Bapak Ibu Saudara, kami beri kesempatan kepada persembahan pujian dari Semak Melkehe. Kesempatan dipersilakan.
pujiannya, Tuhan memberkati. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama memperhatikan berita anugerah bagi kita yang terambil dari kitab Matius pasal 5 ayat 9 sampai dengan 12. Berita anugerah bagi kita terambil dari kitab Matius pasal 5 ayat 9 sampai dengan 12. Saya membacakannya bagi kita sekalian. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikian berita anugerah. Mari kita meresponnya dengan menyanyi dari NKB nomor 3. Baik pertama. Yang punya HP boleh cari di NKB nomor 3. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, dan kata-kata selanjutnya kita akan secara bersama-sama. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya ke dunia jemaat, sehingga diberilah Putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Kesempatan kepada keluarga Merata, dipersilakan untuk menyampaikan pujiannya bagi Tuhan.
kasih untuk pujiannya, Tuhan memberkati. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama memperhatikan petunjuk hidup baru bagi kita dalam ibadah saat ini. Dan terambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan 32. Dari kitab Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan 32. Kita akan membacanya secara berkelasan karena itu sejumlah firman Tuhan bagi berdiri. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan 32. Demikian firman Tuhan. Judul perikop manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Demikian jauh petunjuk baru bagi kita. Sebagai ciptaan baru kita diminta untuk menghasilkan buah dari pertobatan sebagai bukti bahwa kita telah dipilih oleh Allah, dipanggil dan diselamatkan olehnya. Biarlah firman Tuhan ini menuntun dan menyertai kita di sepanjang hidup ini. Mari kita merespon firman Tuhan ini dengan bersama kita menyanyi dari Pintu Jemaat nomor 64, bait pertama dan bait yang kedua. Bila kulihat bintang gemerlapan dan kata-kata selanjutnya kita angkat secara bersama-sama. Bila kulihat bintang
Ya Tuhanku, berilah renungan pemberian Tuhan penebus. Ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Allah-Ku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Allah-Ku. Bapak Ibu Saudara, kita beri kesempatan kepada anak-anak asrama untuk menyampaikan pujian kepada anak asrama di Pasir.
Sekali lagi kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih untuk pujiannya, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan masuk dalam renungan sabda Tuhan. Karena itu mari kita membuka Alkitab kita mempersiapkan bacaan kita hari ini yang terambil dari kitab Injil Lukas pasal 14 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-35. Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai dengan 35. Sambil kita mempersiapkannya, mari kita memohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah. Kepadamu saat ini kami datang sujud menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kini saatnya kami mau merenungkan sabda. Karena itu kuasai hati pikiran kami semua yang hadir di sini, kecil, besar, tua, muda, meninggalkan rumah, meninggalkan pekerjaan. Kami ada di bait Allah, di rumah Tuhan ini, untuk menyerahkan seluruh hidup dan keberadaan kami, serta merenungkan betapa baiknya Tuhan yang telah berkarya di tengah-tengah hidup kami. Karena itu Bapa di surga, kami siap untuk merenungkan firman. Berkati hamba-Mu yang sederhana ini penuh dengan kekurangan, untuk menyampaikan sabda-Mu bagi kami sekalian. Biarlah kami semua ditolong dan diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dalam pemohon pada Bapa di surga. Amin. Baik, shalom. Selamat pagi. Apa kabar Bapak Mama? Baik. Sehat? Terima kasih, senyum kiri kanan. Bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Kalau saja Tuhan Yesus tidak baik, jangan kita pulang. Nurut. Karena belum mau karena dulu. Tapi kita masih bersyukur karena apa? Tuhan masih beri kita nafas hidup dan kita bangun di pagi hari dengan berkat yang baru, dengan udara segar. Amin. Mari kita perhatikan bacaan kita saat ini yang terambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 5 sampai dengan 35. Kita baca secara bersama-sama. Sudah ketemu? Mari kita membacanya secara bersama-sama. Judul perikop: segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. 25. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jika tidak, ia akan memilih putusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk tukang. Dan orang
mendengarkan Tuhannya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikian jauh bacaan sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkannya. Lebih berbahagia kalau kita mampu melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada bacaan kita saat ini kita beri tema syarat menjadi pengikut Kristus yang sejati, yaitu bagaimana hidup kita sebagai orang percaya yang sudah dipanggil oleh Allah untuk bertobat, menerima kasih karunia yang telah disediakannya bagi setiap orang yang bertobat. Tentu kita semua yang sudah bertobat dan percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu Saudara, bukan sekedar bertobat lalu selesai, tetapi ada persyaratan yang harus diikuti. Ada persyaratan yang harus kita lalui bersama di sepanjang hidup ini. Apa saja persyaratannya? Yang pertama pada ayat 5:26 di situ dijelaskan Bapak Ibu Saudara bahwa syarat yang pertama untuk menjadi pengikut Kristus yaitu rela meninggalkan kepentingan pribadi, mengesampingkan urusan pribadi untuk ikut Tuhan. Nah, dalam bacaan kita pada ayat 5:26 di situ menjelaskan ketika Tuhan Yesus sedang dalam pelayanannya, orang-orang banyak mereka ikut dari belakang berduyun-duyun di situ dan mereka mengiring Yesus dalam seluruh perjalanan pelayanan. Menonton ini ketika Tuhan Yesus sedang pelayanan atau nonton itu begitu bangun. Kekut hai orang itu kek, belum apa? Pemlamata abu. Ujung-ujung nanti para murid, kalau sudah orang-orang yang ikut itu, kalau sudah mengamuk, mereka mengamuk kepada murid-murid Tuhan Yesus. Setelah mereka mengamuk kepada murid-murid Tuhan Yesus, baru nanti para murid akan menyampaikan kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika orang-orang berduyun-duyun ikut Yesus, Tuhan Yesus lihat dari belakang. Dia menoleh ke belakang lalu melihat orang banyak yang datang itu. Kata berduyun-duyun di situ itu berarti bahasa lainnya yaitu berdesak-desakan. Artinya di sini orangnya bukan sedikit, tetapi banyak. Maka dalam ayat yang ke-26 dikatakan Tuhan Yesus berpaling lalu melihat mereka dan berkata, "Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Kata membenci di sini Bapak Ibu Saudara bukan mengandung sifat yang negatif, muhnik, jauh. Tetapi kata membenci di sini artinya mengesampingkan keluarga, kerabat, anak, istri yang harusnya tinggal bersama dengan mereka, tapi karena berita Injil kita kesampingkan menakutnya nih. Kayak bahwa penyanyi di bawah aja. Yang jalan yang nonton ya, patakiku, nonton yang larang itu kepada orang Yesus. Tak menjawab pertanyaannya anak-anaknya, menjawab pertanyaan umatnya, papamu bapak gini kalau itu. Jangan tahu, kalau bahasa Indonesia bilang tidak layak. Mereka begitu jangan tahu. Pak jangan tahu tuan, kalau pengen. Memang dia pergi melayani tetapi tidak sepenuh hati dan hati yang melakukan. Betul tidak bapak yang seberkeluarga? Betul benar. Karena itu yang selalu saya dengar dari orang yang seberkeluarga, akan merubah karakter orang ini ke aja beliau. Betul? Ada anak istri di sana. Nah, dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara bukan sekedar meninggalkan kepentingan pribadi, melalui keumuman, melalui fakultas, tidak, tetapi bicara tentang penyakaran diri. Apa yang penting bagi kita di masa lalu sudah tidak lagi penting, karena sudah ada anugerah Allah yang harus kita ikuti, yang harus kita kerjakan selama kehidupan kita itu dia kontrol. Kehidupan kita itu dulu.
Teman kodong pastor. Maka tak mengalir kau itu payah lo malam. Ada istilah kita orang Sumba, khususnya kita Kopi, tangan raut, betul kan? Tangan raut. Jadi ketika ditanya, mungkin di mana itu negeri dan kau? Jawabannya apa? 99% semua orang menjawab sibuk. Betul tidak Bapak? Semoga ini di tempat lain kalau tidak ada. Maka dia mungkin kita perlu negeri dulu. Tengok dulu. Tangan lah kita raut. Berkhawatir hujan kopi. Betul tidak Bapak? Dipanggil kota sini belum kau tiup. Menjam jahil memberi mata. Dikirim dulu ke Bapak. Ini Mama. Sibuk mana? Jahil waktu tak terbuka di Banglau. Banglau dah dilakukan dulu. Tak kira di mana terima. Sibuk. Bangga kata sibuk. Terima buku. Ada pegang jadi itu. Betul tidak Bapak? Ini jawaban-jawaban yang keluar dari mulut kita dan kita anggap itu biasa. Sebab sebab lain mengantuk di sana sendiri. Itu jawaban yang sering kali muncul dan seolah-olah ketika kita bilang sibuk, derajat kita naik. Betul tidak? Dulu pernah ada saya punya kawan waktu masih di Jogja, waktu merantau dulu, latihan menurut tanya, emang ini yang ujian dari masjid komunal kau jaga merah, ini mau banyak di gue, mau logat, enak angkat. Yang tadi lo boleh, waktu itu lo boleh lo, orang itu pun nanya dia deh, kan ini file, lu kayak balik gue. Baik, kau ini nanti ini. Apa ini? Dia datang lagi menjauh. Entah kau ini orang yang percaya dia di kampus terkenal di sini. UGM. Tahu UGM? Entah kau ini kok pengacara. Yang menaik sama kuliah itu, ada waktu tu di dalam hidup boleh. Jadi mohon dikira oleh. Hanya dia mentah kita pengacara kan, ini mudah mudah kiu, tak kau berpengacara. Guru pemimpin tempat mengenai rumah pelajaran. Pengacara apa itu pengacara? Dia dia. Hanya dia itu, Kak Hermanus dulu yang orang Balaga penegak ini seniornya kami di kampus. Apa kita pengacara hukum lain? Pokok bukan main. Mereka ini pengacara kan ya. Toki biok ini. Saya belum di. Mereka mengingatkan ini terpengacara, kira dan ini pengangguran banyak acara. Ini Tapi kayak lo nak lah, kayak nak lah. Jadi dia tu man nak lagi dia ujian yang mesti dah kuat. Tadi man beri tu kan pengacara yang penting kan. Tanggal tu lah punya kuat, ada orang ini. Hanya. Jadi setiap hari itu dia hanya keliling dari kos ke kos, dari asrama ke asrama. Mereka wartawan untuk beri tahu supaya update terus berita. Nah ternyata saya bertahu Ibu Zara, ternyata pengacara itu adalah pengangguran banyak acara. Dan mulai dari situ saya bilang dengan pokok kalau dia yang meluni mau langsung hilang seketika. Nah artinya waktu Ibu Zara, kenapa orang bisa menyebut dia pengacara? Karena memang selama dia ada di Jogja, dia tidak kerja apa-apa. Atas nama pergi kuliah baik oleh orang tua, tapi jatuhnya kampus, dia bos. Setiap bulan minta pajak dari orang tua hanya untuk bayar kos dan makan minum poya-poya. Dan sudah belasan tahun ada di tanah rantau. Ini sudah dia berlimpah lalu menurut kuliah nanti. Lalu temui momennya. Tapi orang tua juga tetap tidak percaya orang lain ketika memberi informasi.
mai tunggu tadi tao cari lo ngang di thane di depan ilahir bertemu dengan Bapakon nanti pertama itu balik penyok ini banyak ada harapan orang tua harapan keluarga besar neng kamu kan balik bukan orang semua orang di luar semua balik banyak harapan orang tua sudah pulang sudah tidak lagi mencari kebanggaan. Nah ini bagi saudara salah satunya. Kalau kita tidak rela meninggalkan kepentingan pribadi, paling lebih mau nak pun mau ini, mau buat waktu terjauh tidak itu. Artinya di sini kalau kita menjadi pengikut Kristus yang sejati bagi saudara, meninggalkan kepentingan pribadi itu artinya yang dulu penting, misalnya patana, betindiaha, Letoyai dan lain sebagainya itu sudah tidak lagi penting karena kita sudah menerima kasih karunia. Ini tidak mendengar, ini lebih berpikir itu namanya meninggalkan kepentingan pribadi, meninggalkan masa lalu. Makanya Rasul Paulus bilang apa yang dahulu menjadi kebanggaan sekarang itu anggap rugi karena Kristus. Dulu untuk lekat ini kan tahu tuh yo bang mato itu perkembangan rugi kalau yo untuk lekat ini dia belum pakai. Tapi setelah mengenal Kristus dengan kasih karunia, nyong di grup kokolo lo boleh, nyong hari dan terima kalau mereka Rasul Paulus dia sadar lalu meninggalkan segala kehidupan lamanya. Makanya dalam pernyataannya yang lain dia berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kamu berpintar tadi, tak mau berpintar keren. Kau berpintar limbo melalui duktong menjadi lolenda. Kau berpintar tadi, tak betul berlain. Ilmu berpintar keren. Kau berpintar limbo melalui. Kaya memperbaiki lolenda utama. Itu artinya waktu saudara ketika Rasul Paulus menyatakan, namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup. Artinya apa? Contohnya ini kepada Yesus. Jangan terlalu, jangan terlalu contohnya karena ini yang pihak Allah. Yang lain lagi, nggak hopongnya ini mendengar Jadi kehidupan kita orang percaya ini untuk bisa menjadi pengikut Kristus yang sejati harus rela meninggalkan kepentingan pribadi. Yang kedua, berani mengambil risiko. Ayat yang ke-27. Mari perhatikan di situ ayatnya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Perhatikan di situ bagi saudara kata memikul salib, mengikut aku. Kata memikul salib di sini berarti bicara tentang beban yang harus kita pikul, yang harus kita tanggung. Untuk menyangkal diri harus pikul salib lalu menyatakan bahwa bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dulu mungkin saya pemabok, dulu mungkin saya pencuri, dulu mungkin saya perampok. Tetapi ketika memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya tinggalkan semuanya. Tepuk tangan dulu dong. Ini namanya memikul salib. Apa yang penting bagi kita di masa lalu? Kebanggaan orang tua, pokok kau dan kamu. Zaman sekarang sudah tidak ada lagi istilah pokok kau dan kamu. Yang ada sekarang bola yang kau lakukan. Betul tidak Bapak? Bola kau lakukan itu bola yang kau rumah. Artinya apa? Dulu boleh pokok kau. Mau berapa yang kau nah. Ini kayak boleh. Ini yang mana ada air pot di buku. Betul tidak Bapak? Air pot ngapa? Berkaca. Jangan berpati pagi. Okey berterawari. Mai ada orang beliau kok. Tak kena berkata memang tahu. Ini banyak hidup jadi juga hidup. Ini bagian jadi ini baik Pak. Akhirnya
Jadi gembok, nanti kita lepas perlu kita banyak. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang Kristen memikul salib artinya whole online kayak ia mau bermerdeka ini. Apa mulanya turunan dari Bapak-bapak. Jawab ini yang terjadi. Mereka pengurusan tim rumah kita, orang rokok itu banyak terjadi mana udah betul? Jelas kita tuan rumah dikenakan anjingnya dengan rokok, dengan rokok. Mereka juga pada tahun online jadi murah itu pada itu. Jangan mau untuk nyumbang apa dia, media, tidak bisa. Atau ini siapa? Kata mama soal itu baik dan apa? Mereka oke. Baik mana yang berjanji. Ini yang kebanyakan diri kita Bapak Ibu Saudara, seolah-olah doa itu bisa dididik. Ini mulai dengan nanti kita sebab. Anu yang nomor mai kan nang ini monopang. Hekena udah di hari semua oil bang. Ini mungkin harus bisa bedakan mana urusan dunia dan urusan surgawi. Kalau urusan dunia, jangan coba yang penting mati itu urusan dunia. Tapi urusan tahun surga tanah, bagaimana? Nanti surga tanah urusannya berbeda dengan urusan di kota. Diri kita mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi inti yang mati kata berfoto dan amat kepada Allah. Karena belum kedalam pertama kata itu maka emak jadi ngomong emak turunan orang itu tadi mati. Jadi dia kopi dari ini ngomong. Jadi cepat itu apa ngomong maju bangga nyeri apa jangan orang aja tidak mengikuti kata anak karangan engkau dari rumah lain rukun tinggi mereka orang sehingga maju bangga sendiri. Imono kan lagi, tapi kita gambar dan rupa anak. Ini, mereka hitung tuan, mengohit mana? Apa hati itu kamu ya? Ini sekali, ini rumah ini. Tapi lagi, betul tidak bapak? Betul? Jadi apa itu pertama kamu ya? Jangan mau istri bilang mantan anak tidak, mantan pacar anak, mantan istri anak. Dan kalau mantan anak, mantan mama, mantan bapak tidak ada. Coba anak muda kau lihat dulu. Yang awal muda, yang itu jangan terlalu keras dari orang tua ya. Kau lihat ini, berhijau tu mau nama ini. Pemilihan yang tadi orang tua mau yuk. Iya, itu namanya pembentukan karakter dari sejak dini. Bintangnya kena bakal maka mulai tentu. Karena nama pada bakal ini ngadio dulu pada tentu. Betul tidak teman? Ngadio dulu kan. Makanya dari sejak dini itu kita dibina, dibentuk supaya untuk ilmu yang krik yang siapa, krik yang sih. Pemerintah tidak. Kalau sudah dewasa, mandiri sudah mandiri, pendek dia pagi independen. Nggak dia. Anti pada pagi pertemuan apa? Pertemuannya pendek pagi. Jadi dia mau independen. Ini pentingnya mau berusaha. Selain mengambil resiko, yang ketiga bagi saudara harus bisa merencanakan. Nah, merencanakan ini kalau kita bahas itu rencana itu dia sepertinya agak ganjil ya. Kamu kayak begitu. Itu rencananya jadi pemama. Pengadangnya tapi itu apa? Gini. Ya mungkin karena hati ada di dalam dan mungkin barang kamu jadi istilah sudah kamu pakai. Artinya rencana di dalam hati.
merencanakan ayat 8 sampai dengan 30. Mari perhatikan ayat 8 sampai 30. Sebab siapakah di antara kamu yang mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan, supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita wajib punya rencana. Betul Bapak Mama? Rencana untuk hidup keluarga, rencana untuk masa depan anak-anak. Bahkan dalam bacaan ini bicara tentang bagaimana orang bisa membangun. Jadi dalam membangun rumah, Bapak Ibu Saudara, kalau bicara tentang kehidupan kita di dunia nyata, di hari-hari kita, tentu suami istri itu harus duduk terlebih dahulu membicarakan anggarannya, lalu menyesuaikan dengan ukuran rumah yang harus dibangun. Modelnya seperti apa, kamarnya berapa, ruang tamunya di posisi mana, dan kira-kira dengan ukuran tersebut apakah budget atau biaya yang ada itu bisa cukup atau tidak. Nah, tentu ini Bapak Ibu Saudara, untuk bisa mengerjakannya sampai selesai, maka butuh yang namanya perencanaan. Rencana memang dari jauh-jauh hari, mungkin 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, lalu ketika melihat dana yang ada, kalau sudah cukup, baru membangun. Nah, ayat ini Bapak Ibu Saudara bukan sekedar membangun rumah secara duniawi di sini, tetapi bicara tentang bagaimana kita mempersiapkan bangunan atau rumah kita di surga. Setelah hidup ini berakhir di bumi, kita akan berpindah tempat di surga. Tubuh kita kembali ke tanah karena memang dia diambil dari tanah. Tetapi jiwa atau roh kita, nafas Allah ini akan kembali karena memang Allah lah yang memberikannya. Apa yang menjadi haknya tanah, dia kembali ke tanah. Makanya butuh yang namanya kubur orang mati. Tidak pakai bakar kita orang Kristen, kubur. Itu melambangkan bahwa tubuh kita memang diambil dari tanah, dan ketika mati dia harus kembali ke tanah. Tetapi nafas hidup balik kemana? Apakah dia masih gentayangan? Tidak. Roh Allah itu kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah yang memberikannya. Debu kembali menjadi tanah, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Itu ayat yang sering dibacakan oleh para pendeta ketika kubur orang mati. Ketika tanah, debu kembali menjadi debu, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Terpujilah nama Tuhan. Woi Yahweh. Ini itu berarti dalam kehidupan kita tidak luput dari yang namanya perencanaan. Anak-anak kita sekarang 5 tahun ke depan seperti apa? Harus dimulai dari sekarang. Bapak Ibu Saudara semua, yang apa yang ada di jemaat Toyota itu, kemarin beberapa hari yang lalu saya baru bercerita dari mana waktu kami ke bercerita di jalan sambil lucu-lucu demo pendeta. Saya bilang, Mama, saya lihat semua yang ada di Wajah itu hasil dari menghayal. Betul Bapak, baik itu panti asuhannya, PPA-nya, tambah lagi smart mereka. Itu dari menghayal. Dulu ini rumah Allah menjadi saksi di Bali-Bali itu ada Kak Abo, Ibu Abo, Kak Rio, Bapak Samuel, Ibu Sri, Kak Ika, saya, Mang Pendeta, dan beberapa teman-teman lain. Ini mau menghayal. Dan dari hayalan itu kita doakan terus menerus. Ngani hayal kalau itu tuh bikin nih, mana tinggal mau betul. Betul bikin nih, ngani terbaik. Dan Bapak Mama tahu, beberapa tahun kemudian, panti asuhan yang kita doakan itu sudah lupa, tidak lagi mendoakannya. Karena sudah ada berita baru, bilang ada panti apa? PPA. Mama alihkan doa yang dijawab yaitu PPA. Itu yang didoakan terus menerus setiap doa pagi, doa malam di rumah kami di situ di Bali-Bali.
Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, PPA berdiri, belum selesai dikerjakan, ini dokter Eka dia tawarkan panti asuhan. Dia lebih kita berdiri kalau ini Bapak Ibu Saudara. Kemudian setelah sudah berdiri PPA dengan panti asuhan asrama ini, tiba-tiba muncul ide yang dulu lama sudah dibicarakan. Dan tiba-tiba dekati siapa yang punya tanah dan Bapak Sri, Bapak berkata menghibahkan kami. Ini lalu dia kamu ini apa aja loh. Kekmen kena lapor begini ke lokasi. Sehingga sekarang angkatan pertama sudah berangkat kuliah lagi. Ini semua bicara tentang perencanaan. Betul Bapak Mama? Ini bicara perencanaan. Dan didoakan terus-menerus sampai Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Tepuk tangan ini dong. Selain perencanaan Bapak Ibu Saudara, harus ada yang namanya pertimbangan. Rencana lebih pertimbangan. Mari perhatikan pada ayat yang ke-31. Di sini bicara tentang perang, kalau tadi bicara tentang bangun rumah. Ayat 31 bicara tentang perang. Dikatakan di situ, atau raja manakah yang pergi berperang melawan raja lain, tidak dahulu untuk mempertimbangkan. Coba kasih mempertimbangkan. Apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang menekannya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menegakkan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala dirinya tidak dapat menjadi muridku. Oke, Ibu Saudara, zaman dulu bicara tentang perang itu, seorang raja sebelum turun perang, dia harus kumpul pasukan yang menurut dia adalah prajurit-prajurit yang tangkas, yang hebat dalam berperang. Dan ketika dia mengumpulkan para murid yang hebat dalam berperang, para prajurit itu, dia bisa melihat kekuatan yang ada padanya. Dan ketika dalam perjalanan siap untuk berperang, pasukan sudah dipersiapkan dengan senjata, dengan kelengkapan senjata perang. Dia pergi keluar untuk pergi berperang, bertemu dengan raja lain yang akan datang berperang. Tetapi kemudian Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan dia menyadari bahwa ada sesuatu yang harus dipertimbangkan, yaitu kekuatan lawan. Jadi sini dikatakan, kalau musuh yang datang, dia dikatakan di situ kalau musuh datang itu 20.000 orang, sedangkan pasukan yang disiapkan hanya 10.000 orang, maka kemungkinan besar adalah kalah. Pada ayat yang ke-71 di situ, dahulu mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang dia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000. Tentu ini Bapak Ibu Saudara 1:2. Jadi pakaian mereka kapan? Satu dari mereka musuh yang datang 2 orang. Orang mereka video. Artinya kekuatan musuh harus dipertimbangkan, harus hitung kekuatan lawan sebelum ada di medan pertempuran. Artinya apa di sini Bapak Ibu Saudara? Ini bukan bicara sekedar perang, karena ini bicara tentang perumpamaan atau gambaran. Ini adalah gambaran hidup kita yang selama ini berperang dengan dunia, dengan segala pekerjaan dan tanggung jawab yang ada. Lalu di sisi lain kita diminta untuk berserah diri kepada Allah. Mengajukan perdamaian di sini Bapak Ibu Saudara artinya bagaimana membawa diri kita untuk berdamai dengan Allah sebelum pandai tak berlaku. Jadi Hebrew di Paulo bicara tentang bagaimana kita punya perjalanan hidup sebelum tentu bagi betul tidak mau. Tak jangan heker tidak berlaku. Mari kita bertobat kembali kepada Tuhan. Berdamailah dengan Allah seperti
pada trik seorang raja di sana ketika dia mengetahui bahwa kekuatan lawan jauh lebih besar dan tidak bisa melawan dengan 10.000 pasukan yang ada padanya, sehingga ia mengirim utusan untuk membantu. Tapi itu beberapa ada yang rajin takut pakai. Begitu dia berikan rumah mau pakai oleh. Dapat dulu bila mau mati kan. Dia kirim orang lain untuk menanyakan syarat perdamaian. Menenangkan hidup, aplik rampungan. Kalau dia pembunuh dia juga menurut pinggulin jadi kerja. Dia jawab pinggulin jadi. Dan kantor di dulu tu ni tak mai pun tak kaya pinggulin dia kaya di humbat tu di. Baik itu bicara tentang pertimbangan. Hitung dulu kekuatan lawan. Satu tidak kita lawan. Kalau tidak, damai saja. Artinya di sini bagi saudara, hukuman dari Allah tidak satu kita lawan dengan kekuatan apapun. Maka yang bisa kita lakukan hanyalah berdamai dengan Allah. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengakui Dia sebagai pencipta, sebagai penyelamat kita. Dan Allah bisa berdamai dengan kita. Coba bilang kiri kamu, berdamailah dengan Allah. Sekali lagi, berdamailah dengan sesama. Berdamailah dengan sesama. Amin. Hanya damai yang bisa membawa kebaikan dalam hidup kita. Baik untuk lama, untuk lelema, untuk hidup. Bakamuk mo, pernah mo. Apa dia buruk nangga, mau dia ringla. Jangan kaya membunuh mengkaji. Baik kan dia mengkaji yang lain ini. Dia lima yang bawah, mengkaji tolong nyoma, bantu mengkulo, mengekmati mati. Tapi kalau lo berlawan di Indonesia, itu dia membunuh. Dulu mengani keruha, nampak kamai itu. Mengani keruha mau kamainya mau dalam rok lagi kan. Ngani jalan model kita ini. Ini tampil dalam ini ngani dalam orang yang jauh, kalau kau ekspor begini. Tak jalan tu ngani kau tahu, nampak mulu. Apalagi pada bulu irak kan? Pada dia pergi kau kata nak baik tu kalau. Ini kita. Jadi dalam hidup kita bukan sekedar kerja untuk hidup, tapi harus punya rencana, harus punya pertimbangan segala sesuatu. Makmum ni kena pendek, makmum ni kena pendek terus. Baik kok, hidup kena hidup damai dengan semua orang. Alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara hidup rukun dan damai dengan semua orang. Ini bagi saudara yang harus kita perhatikan bersama. Segeralah berdamai dengan Allah selagi kita masih hidup, selagi masih ada kesempatan untuk bertobat. Mari kita berdamai dengan Allah. Dan untuk bisa berdamai dengan Allah, harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengikuti perintahnya dalam hidup. Yang terakhir, pegang terhadap suara Tuhan. Ayat 34 dengan 35. Garam memang baik, tetapi jika garam juga mencari tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Perhatikan ayat terakhir di sini dikatakan, siapa mempunyai telinga untuk mendengar. Berarti ada telinga, kita semua punya telinga, tetapi ada yang tidak memakainya untuk mendengar. Maka di sini dikatakan, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Tapi itu kan hidup hidup, orang berkelompok, orang mau pakai telinga. Ampuhi, istilahnya, mau menikah ini, ampuhi yang bertiru, ampuhi dia kan. Ini hanya tak, mau mirtam dulu. Apa yang itu lingkungan, kamu dikit, kamu nakei, kamu dia itu, kamu berlalu. Jadi yang mana yang waktu itu Indonesia dia kali ini murah.
Kalau bila melakukan jadi mulai menjalan dan pengawal itu mulai jadi kecuali tiga yang lahan ini akan dibuat. Dari kerana ini lupa yang menjadi pengawal menjadi mati. Jelas kita cari garam yang asli. Artinya mungkin garam ini tetapi yang baik. Garam itu sangat kita butuhkan dalam hidup. Bisa mengawetkan daging kalau tidak bertendeng. Bisa juga memberikan rasa bagi makanan dan obat apa? Garam juga bisa menjadi obat dalam diri kita. Ini bicara tentang firman Tuhan yang menggarami hati kita dan menggarami seluruh orang percaya untuk memberikan pengaruh yang positif baik dalam keluarga, rekan, bahkan dimanapun kita berada. Kiranya firman Tuhan ini memberkati dan menolong kita sekalian. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita merespon firman Tuhan dengan bersama dengan dari jemaat nomor 50. Sabda mengabadi seluruh kami dan kata-kata selanjutnya kita akan secara bersama-sama. Sabda mengabadi seluruh Bapak di sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah diperdengarkan bagi kami sekalian. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, menjadi terang bagi jalan hidup kami. Bapa di sorga, ini kami anak-anak-Mu yang sudah belajar merenungkan firman-Mu saat ini. Tuhan, kami mohon Roh-Mu yang kudus, meteraikan firman-Mu di hati kami semua. Biarlah firman-Mu itu menuntun menyertai kami serta merubah hidup kami, agar kami saling mengampuni satu dengan yang lain, baik dalam bersaudara, keluarga, bahkan orang tua. Dan biarlah damai dan sukacita itu terus kami pelihara di sepanjang hidup ini. Terima kasih Bapa di surga untuk firman. Tuhan meteraikan di hati kami semua dan menjadi pedoman bagi kami dalam melangkah. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir di sini dengan sejumlah pergumulan hidup, tantangan demi tantangan, pekerjaan demi pekerjaan yang sedang kami kerjakan. Kami mohon Tuhan memberkati dan membuat berhasil segala usaha dan kerja kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang berjuang dalam studi maupun kerja. Tuhan kiranya memberkati dan menolong mereka, tuntun dan sertailah dengan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa saat ini untuk seluruh usaha dan kerja kami, baik tanaman-tanaman yang ada di sawah, di kebun, di rumah, di halaman, di mana-mana tempat. Tuhan memberkati dan membuat berhasil. Mungkin juga pemeliharaan kami, ternak kecil sampai yang besar, Tuhan memberkati dan biarlah mereka berkembang untuk kehidupan keluarga, masa depan anak-anak dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa saat ini untuk keluarga, sanak saudara kami di berbagai tempat yang pergi merantau karena masa depan, karena pekerjaan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong mereka. Jaga lindungi mereka Bapa. Biarlah kasih Tuhan menyertai. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami, mungkin ada yang sedang sakit. Tuhan jamah sembuhkan mereka.
biarlah kasih Tuhan melingkupi hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami dengan seluruh pergumulan, tantangan demi tantangan yang dialami oleh bangsa kami. Tuhan memberi hikmat kebijakan, roh takut akan Tuhan kepada para pemimpin kami, baik yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan kiranya menyertai dan menolong mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, bagi kota di desa yang tetap setia memberitakan Injil Kristus, menyangkal diri, meninggalkan segala kepentingan pribadi demi Injil Kristus diberitakan. Sertai dan tolonglah mereka Bapa dengan kuasa-Mu. Berkati juga setiap media yang dipakai untuk menyampaikan berita Injil bagi dunia ini. Biarlah menjadi alat di tangan Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan kehidupan kami semua yang ada di sini. Bahkan minggu kerja kami yang baru hari esok sampai pada hari Sabtu. Kami mohon tuntunan tangan Tuhan sertai kami sekalian. Dan biarlah seluruh usaha dan kerja kami boleh berhasil oleh karena kemudahan Tuhan. Beri kami kesehatan, kekuatan, serta umur panjang untuk berkarya bagi nama Tuhan, serta memperjuangkan masa depan anak-anak kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan seluruh harapan dan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon kepada Bapa di surga. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kepada majelis jemaat yang bertugas di Indonesia. Mari memiliki persembahan kita dengan bersama kita menyanyi Hikmat 289, Tuhan pencipta semesta. Tuhan pencipta semesta, Allah yang menganugerah Amen.
Terima kasih untuk majelis jemaat yang sudah menyampaikan persembahan. Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan warta mimbar kepada majelis yang bertugas di persidangan. Baik, Bapak-Bapak, kita akan melanjutkan warta mimbar. Pelayanan minggu ini dapat sebagai berikut. Terkait di hari Selasa dirayakan rumah tangga Muhammad Sihoku dipimpin oleh Kemudian Julian Pukaka. Yang berikut masih dirayakan satu rumah tangga Bapak Majelis Manipala dipimpin oleh Bapak Ketua Majelis Bogor. Yang berikut dirayakan dua rumah tangga Bapak Daud Mahembas dipimpin oleh Ibu Diana Ramsaka. Yang berikut masih dirayakan dua rumah tangga Bapak Felis Batiboro
Esok dipimpin oleh Pak Vikaris. Yang berikut masih daerah yang 3 rumah tangga Bapak yang Warahmat dipimpin oleh Ibu Ridwan Komentar. Yang berikut terkait di hari Selasa Kamis di rancangan rumah tangga Mama Jana Paulina Paulina Mama Beli dipimpin oleh Mama Desa. Yang berikut masih di rancangan rumah tangga Bapak Masjid Sejarahnya dipimpin oleh Ibu Diana Mamilawa. Yang berikut masih di rancangan 2 rumah tangga Bapak Daniel Keloe dipimpin oleh Bapak dan Ibu Yesus Bapak. Yang berikut di rancangan 3 rumah tangga Bapak Daniel Mana dipimpin oleh Pak Vikaris. Yang berikut masih di rancangan 3 rumah tangga Ibu Putranya Inahata dipimpin oleh Budia Sempali Haluku. Yang berikut dari jemaat rumah tangga Bapak Toko dipimpin oleh Pak Vikaris diharapkan semua dari jemaat berbahagia. Yang berikut pada anak dan remaja di setiap hari Kamis diharapkan berdoa mengingatkan anak-anak. Yang berikut ibadah pemuda di setiap hari Sabtu 25 dan cepatnya akan dilakukan oleh pemuda sendiri. Yang berikut ibadah pemuda perempuan di setiap hari Kamis menjadi bertiga kemudian dipimpin oleh Budia Sempali Haluku. Yang berikut persembahan yang masuk minggu lalu, persembahan kedua saudara 37.000, diakonia 20.000, keterangan 81.000, persembahan ketiga dari keluarga Bapak Yesus Mahemba, Bapak Rina 20.000, persembahan ketiga dari rumah tangga Mama Esther Haluku 120.000, persembahan ketiga dari rumah tangga Mama Janda Kristina Kalioba 20.000, persembahan ketiga dari keluarga Bapak Okomane 50.000, persembahan ketiga dari keluarga Bapak Yesus Minole 52.000, persembahan ketiga dari keluarga Bapak Bolo 20.000, persembahan ketiga dari Bapak Samuel Morado 15.000, persembahan ketiga dari keluarga Bapak Yesus Pasibuno 20.000, persembahan ketiga dari keluarga Ibu Jana Kembalian Luwu 50.000, persembahan ketiga dari keluarga Bapak Yesus Mahima 20.000, persembahan ketiga dari keluarga Mama Chandra dengan Antara Belanda 10.000, persembahan ketiga dari keluarga Mama Chandra keluarga Negrere 20.000, syukuran keluarga dari Bapak Yusuf Pura 50.000, syukuran dari keluarga Bapak dan Bapak 500.000, syukuran Sultan Yana 50.000, pengambilan akta dari kawin Bapak Adi Suara 50.000, ulasan dari keluarga Bapak Anis Jatana dan Bapak Kristian Bapak. Baik Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk majelis jemaat yang sudah menyampaikan pengumuman bagi kita sekalian. Tuhan memberkati. Bersama seluruh orang percaya di segala sama tempat kita mengucapkan salam hormat rasuli. Karena itu saja ikut jemaat Tuhan bagi diri. Mari kita bersama-sama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dalam hati, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bagi pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menagih orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan Allah, persekutuan Roh Kudus, ampunan dosa, kebangkitan dari
dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali ke rumah tangga kita masing-masing dan memohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap dan dalam kasih karunia. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang demikian saya berdoa kita. Terima kasih dan salam. Kita berharap Bapak Mama tolong persiapkan anak-anak sekolah setiap pagi jam 6 dan sekolah jam 7 sudah masuk sekolah itu. Sekolah ini masih belum semua orang tua memasukkan anak-anak. Berikan kepada remaja di setiap hari Kamis. Kita yang punya anak-anak remaja masih kita ingat supaya anak-anak kita bisa mengikuti kegiatan. Sedangkan hari Kamis juga di jam 3 itu adalah pada komisi perempuan minggu yang kedua. Kita semangat di gereja. Karena itu baru minggu lalu juga belum banyak yang datang. Kita berharap Mama itu belum bisa berjawab. Mama bisa kasih doa. Kita doa bersama di gereja karena itu adalah sesuatu yang penting bagi kehidupan kita, keluarga kita dan masa depan kita. Mungkin itu saja dulu yang kami bisa sampaikan. Minggu depan akan minta beberapa hasil keputusan rapat yang sudah kita lewati 2 minggu lalu dan beberapa tanggung jawab untuk kita semua. Mungkin itu saja dari saya, dari kawan-kawan majelis. Ada hal yang mau disampaikan? Kalau tidak, kita salaman supaya kita bisa pulang dengan aman.